Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan mereview video yang amat menarik. Video ini berasal dari channel Nongho. Oh ya, jangan lupa subscribe channelnya Kak Nongho ya guys. Nah, dalam video ini terungkap milenial Tiongkok yang bernama Jiang Shui yang belajar bahasa Indonesia. Ia juga pernah belajar di Yogyakarta loh. Karena itu Jiang Shui juga punya nama Jawanya, yakni Wuning. Oke, langsung aja kita simak videonya ya guys. Sebenarnya nama Mandarin kamu apa sih? Wuning kan itu bahasa Jawa ya? Iya, nama Tiongkok saya itu Jiang Xue. Jiang Xue. Oh, terus Jiang Xue sama Wuning ada hubungan atau apa? Enggak ada. Jiang Xue, Xue itu artinya salju. Tapi Wuning itu artinya tenang. Oh, wah, aku aja nggak tahu itu bahasa apa ya. Bahasa Jawa aku nggak tahu. Malah dia lebih tahu guys. Aduh. Terus asal kamu mana? Saya berasal dari provinsi Jiangsu. Sekarang saya tinggal di Shanghai. Kok bahasa Indonesia kamu keren banget sih? Makasih ya. Kamu ini beneran bukan orang Indo? Bukan orang Indo? Bukan. Bukan. Jadi gimana ceritanya gitu bisa bahasa Indonesia? Itu karena jurusanku itu bahasa Indonesia. Aku udah belajar 4 tahun bahasa Indonesia. Aduh, 4 tahunnya di Indo atau di China? 3 tahun di China, 1 tahun di Indo. Oh, universitas mana? Gajah Mada. Oh, yang di Indonesia Gajah Mada. Iya. Yang di China? Tianjin Foreign Studies University. Oh, berarti di Tianjin itu ada jurusan bahasa Indonesia? Iya, ada. Oh, pengalaman kamu di Jogja gimana? Pengalaman. Itu bagus loh. Yang di Jogja, orang Jogja itu bicaranya pelan-pelan, aku bisa ngerti cepat. Dan saya juga berkunjung banyak tempat wisata Jogja seperti Borobudur. Oh iya. Orang baik, tempatnya cantik, indah. Iya, gimana kepikiran nih bisa milih bahasa Indonesia gitu waktu S1? Menarik ya guys. Di Yogyakarta, Jiang Shui atau Wuning sangat mudah belajar bahasa Indonesia. Karena di Yogyakarta, orang-orangnya berbicara dengan pelan guys. Tapi bukan itu aja guys. Di Yogyakarta juga nyaman untuk belajar. Dan juga makanannya relatif murah ya. Yang jelas pula, semua orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Ini yang membedakan dengan Malaysia. Misalnya, orang asing yang ingin belajar bahasa Melayu malah kesulitan. Karena banyak orang Malaysia berbicara menggunakan bahasa Inggris. Kita lanjut aja ya guys video berikutnya. Itu pertama kali aku tahu Indonesia itu Pulau Bali. Aku tahu, iya, banyak orang berkunjung ke Pulau Bali. Itu pemandangannya indah banget. Jadi dan bahasa Indonesia itu mudah. Itu bagi saya itu lebih mudah daripada Inggris. Oke. Dan setelah lulus saya kerja di Indonesia Trade Promotion Center. Oh, menteri apa ya? Perdagangan ya? Perdagangan. Iya, perdagangan. Yang di Shanghai. Iya. Oh, mantap. Terus kerja di situ selama berapa tahun? Selama 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Habis itu nggak lanjut kerja di situ lagi. Iya, karena saya mau belajar S2 lagi. Buset, S2 bahasa Indonesia kah? Iya. Wow, bahasa Indonesia lagi guys. Dia sepertinya sangat suka banget sama Indonesia. Oke. Di China atau Indonesia S2-nya? Di Indonesia. Universitas Indonesia. Buset, UI guys. Jadi tahun ini atau tahun depan? Tahun ini. Ya, tahun ini dan bulan Agustus ini. Misalnya kamu udah lulus nih 1,5 tahun, kamu rencananya bakalan cari kerja di kamu pengennya cari kerja di mana? Di Indonesia atau di Shanghai atau di mana gitu? Bagi saya lebih baik di Jakarta atau Shanghai dan Guangzhou yang 3 tempat. Iya. Dan udah ada kira-kira pengen masuk company atau yang pengen? Kalau lulusan S2 sebaiknya bisa menjadi guru. Oh, menjadi guru. Iya. Guru di Indonesia. Di China di universitas. Berarti kamu lebih pengen jadi dosen? Iya,
Iya, jadi dosen. Dan kalau belajar bahasa Indonesia, kalau di Shanghai kamu bisa cari banyak kerja yang tentang internet. Oh, dia pengen kerjanya mungkin di games atau di tempat manapun yang YouTube, TikTok, mungkin TikTok. Iya. Karena TikTok juga lagi berkembang di Indonesia. Dia kan bisa bahasa Indonesia, bahasa Chinese. TikTok ya berarti di China itu sebenarnya udah banyak perusahaan yang membutuhkan bahasa Indonesia. Banyak. Jadi ikut bangga ya guys, bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari oleh orang asing seperti Jiang Sui. Dia juga semangat untuk mempelajari studi S2-nya di UI atau Universitas Indonesia. Dan yang lebih penting lagi ya, ternyata dengan menggunakan bahasa Indonesia, ia akan mempermudah mendapatkan pekerjaan. Hal itu juga disebabkan oleh perkembangan perekonomian di Indonesia. Makin banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia atau mengincar pasar Indonesia, makin banyak pula diperlukan karyawan yang menguasai bahasa Indonesia buat perusahaan asing. Nah, pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi itu. Program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing perlu diperluas. Hal ini akan memajukan perekonomian di Indonesia, termasuk wisata di negara kita. Dan bahasa Indonesia pun akan semakin mendunia. Mudah-mudahan ya guys. Makasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi.